Assalamualaikum sahabat Zona Film. Seorang turis asing yang sedang berlibur di Indonesia tiba-tiba saja harus berurusan dengan komplotan begal kejam yang sering mengambil paksa para gadis desa untuk diperjualbelikan. Bulet, pecahkan palamu. Selain diburu oleh komplotan begal sadis, ternyata sob turis ini juga diburu oleh beberapa asasin profesional hingga keributan pun terjadi. Kira-kira siapakah turis asing ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Pulau Seribu, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang turis asing bernama Ryan Taylor yang sedang menikmati indahnya pemandangan nuansa Indonesia. Selama tinggal di sana, Ryan pun memanfaatkan kapal pesiar miliknya itu sebagai tempat dia menginap. Berbeda dengan turis-turis pada umumnya yang datang berlibur ke Indonesia bersama saudara, kerabat, ataupun teman-teman, Ryan justru memilih untuk menikmati liburannya hanya seorang diri saja. Lalu di pagi harinya, Ryan pun bermaksud pergi ke perkampungan untuk membeli barang-barang kebutuhan hariannya. Setibanya di dermaga, Ryan pun meminta nelayan lokal untuk mengisi bahan bakar minyak demi kebutuhan kapalnya. Di sini. Ya. Kemudian Ryan pun bertanya tentang seorang mekanik yang bisa memperbaiki onderdeal kapalnya karena kini sedang rusak. Di sana mekanik. Setelah menelusuri jalanan kampung, akhirnya Ryan pun menemukan seorang mekanik di sebuah tempat servis yang ternyata sob, dia adalah seorang mantan preman paling disegani di kota Bandung, yaitu Kang Emus, sang preman pensiun. Sorry, I have no, but I can make. Namun Kang Emus yang kini telah pensiun sebagai preman pun sepertinya memilih untuk beralih profesi menjadi tukang bubut di Kepulauan Seribu ini. Kemudian Ryan pun bertemu dengan seorang anak kampung bernama Doni yang meminta Ryan untuk memberinya pekerjaan sebagai tukang bantu-bantu selama Ryan ada di pulau tersebut. Please, I help you. I good worker. Saat mereka sedang belanja keperluan, terlihatlah seorang perempuan yang sedang mencoba untuk kasbon di sebuah warung. Namun sayangnya sob, si Amang pemilik warung malah memarahi perempuan tersebut karena utang kasbon yang kemarin aja belum dia bayar. Saya boleh ngutang lagi nggak, Pak? Perempuan sialan datang minta-minta. Sana pergi. Dan ternyata sob, perempuan yang bernama Jenti adalah ibu kandung Doni dan anak perempuan yang bersamanya adalah adik bungsu Doni yang bernama Dewi. Lagi apa kamu? Itu siapa? Aku dapat pekerjaan dari dia, Bu. Awalnya Jenti merasa khawatir karena Doni bekerja untuk orang asing. Namun setelah Doni meyakinkan ibunya itu jika Ryan adalah orang yang baik, Jenti pun berterima kasih kepada Ryan. Bahkan dia mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya malam ini. Mr. Rian, if you want to come to our house to eat, you're very welcome, Mr. Rian. Kemudian Doni pun membantu menurunkan barang belanjaan milik Ryan ke kapalnya. Dan setelahnya, Ryan meminta Doni untuk ikut karena dia membutuhkan bantuan Doni untuk menaikkan barang belanjaannya tadi ke atas kapal pesiar milik Ryan. Setibanya di sana, Doni yang tertarik dengan barang-barang milik Ryan pun mulai menyentuh barang-barang yang ada di kapal itu. Bahkan sob, Doni juga sempat menanyakan apa pekerjaan Ryan. Dan Ryan pun menjawab bahwa kini dia sudah pensiun. So what do you for job? I'm retired. Setelah semuanya beres, Ryan pun mengantar Doni kembali ke daratan. Doni juga mengingatkan Ryan terkait undangan makan malam di rumahnya. You come for dinner? Is the kampung the hut with the blue door? Go home. Sementara itu di sebuah kapal yang tidak jauh dari kapal Ryan, terlihatlah seorang wanita muda yang sedang ditarik paksa oleh seorang pria. Hati-hati dong. Lee pasti suka. Dan ternyata sob, kapal ini merupakan markas mafia lokal sindikat perdagangan manusia yang dipimpin oleh pria brutal bernama Yanto. Dan target mereka adalah gadis-gadis muda yang berasal dari pulau-pulau yang ada di sekitaran sana. Berapa yang kita punya? 21. Karena mereka masih kekurangan stok perempuan muda untuk dikirim kepada bos besar yang ada di Jakarta,
Yanto pun memberi instruksi kepada tangan kanannya yang bernama Abel untuk mendapatkan lebih banyak perempuan desa demi memenuhi pesanan dari bosnya itu. Sakit kamu masih akan. Kemudian Sin pun berpindah memperlihatkan Ryan yang datang ke rumah Donnie untuk memenuhi undangan makan malam dengan membawa ikan hasil tangkapannya sendiri. Wow. Thank you. Hidung gede, hidung gede. Karena di dalam rumah Ryan malah digangguin oleh adiknya Donnie, yaitu si Dewi. Akhirnya Donnie pun mengajak Ryan keluar untuk melihat ayam-ayam peliharaannya. This one my favorite. Up one day and fight. Ryan pun bertanya tentang keberadaan ayah Donnie. Dan Donnie pun menjelaskan bahwa ayahnya sudah meninggal cukup lama. Where's your father? He die. Udah masukin ayamnya. Cuci tangan. Ajak tamunya untuk makan. Ya, Bu. Setelah menikmati makan malam yang sangat sederhana bersama keluarga kecil Donnie, Ryan pun berpamitan untuk kembali pulang ke kapalnya. Namun sebelumnya, dia meminta Donnie untuk membantunya lagi besok hari. I never let. Singkat cerita, keesokan paginya terlihatlah sekelompok preman yang dipimpin oleh Abel muncul dengan tatapan yang sangat garang hingga semua anak kecil yang ada di sana pun gemetar ketakutan. Dan ternyata sob, komplotan si Abel ini bermaksud untuk mengambil paksa para gadis desa sesuai perintah dari bosnya. Sementara itu, Ryan yang sepertinya mulai merasa nyaman dengan keluarga Donnie terlihat sering menghabiskan waktunya di sana. Dari mulai membantu Donnie memperbaiki kandang ayam, bermain bersama Donnie dan adiknya, hingga mengajarkan Donnie memanah demi bisa menangkap ikan. We provide. Lalu pada suatu hari, terlihatlah Donnie yang sedang sibuk membantu Ryan membereskan barang-barang yang baru saja dibelinya. You okay with that? Yeah. Dengan penuh semangat, Donnie pun mulai menarik gerobak kayunya yang berisi barang belanjaan milik Ryan. Namun tiba-tiba, Ryan yang sangat geram melihat kejadian itu segera berlari dan melemparkan batu hingga memecahkan kaca spion mobil tersebut. Donnie? Para preman yang tak terima dengan aksi Ryan itu segera turun dengan membawa senjata tajam untuk menghabisi Ryan. Ryan yang merasa terpojok pun sepertinya bermaksud untuk pergi menjauh dari lokasi tersebut. Namun ternyata sob, Ryan justru sengaja memancing para preman itu ke tempat yang sepi. Bila perlu, penggal sekalian kepalanya. Bulet, pecahkan kepala lo. Dan kita pun dikejutkan dengan betapa brutalnya si Ryan ini dalam menghabisi ketiga preman anak buahnya si Abel. Sementara si Abel yang sembunyi di dalam mobilnya pun sempat memfoto sosok Ryan saat sedang membawa Donnie. Dan Abel pun sangat terkejut saat menemukan anak buahnya sudah tewas dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Sementara itu, Ryan yang baru saja sampai di rumah dengan membawa Donnie yang terluka parah meminta Genti untuk menjaganya sebentar karena dia akan kembali ke kapal untuk mengambil obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Ryan yang merasa jika masalah ini akan bertambah besar, membawa sepucuk pistol untuk berjaga-jaga dan membawa juga sebuah kotak hitam yang entah apa itu isinya. Singkat cerita, setelah selesai menjahit dan merawat luka Donnie, Ryan pun bertanya tentang para preman yang menabrak Donnie. Genti pun menjelaskan jika setiap bulan para preman itu suka membawa paksa para gadis dan memalak uang dari para warga. Namun sayangnya tidak ada satupun warga yang berani melawan mereka karena selain jumlah mereka sangat banyak, para preman itu juga tak segan menghabisi siapa saja yang mencoba melawan mereka. Karena itulah demi keselamatan dirinya, para warga pun terpaksa memberikan apa yang mereka mau. The people here give them what they want. They took girls, they took money,
How many are there? Many. Sementara itu di dalam kapal markas para preman itu, terlihatlah Yanto yang sedang menyiksa salah satu perempuan di sana. Kemudian Abel pun datang melaporkan tentang anak buahnya yang tewas dibantai oleh seorang turis asing. Dan setelah diperlihatkan foto Ryan, Yanto yang terlihat senang pun langsung menghubungi seorang pengusaha kaya yang ada di Jakarta. Lalu saat si pengusaha yang bernama Lee melihat foto Ryan, seketika itu dia pun segera pulang ke rumahnya untuk membuka laptop dan mencocokkan foto tersebut dengan wajah yang selama ini dia cari. Dirasa jika Ryan adalah sosok pria yang selama ini diincarnya, Lee pun segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa beberapa asasin untuk memburu dan menangkap Ryan hidup-hidup. I want you to bring him back to me alive. Sementara itu di rumah Doni, Ryan yang merasa akan terjadi sesuatu yang buruk kepada keluarga Doni, segera membuka kotak hitam yang ternyata berisi berbagai alat komunikasi dan langsung memakaikan jam tangan kepada Doni, serta perhiasan yang sudah dilengkapi alat pelacak kepada Dewi dan juga Genti. Kemudian Ryan pun keluar untuk mengamati situasi. Namun dari kejauhan, terlihatlah seorang asasin yang sedang membidiknya dari suatu tempat. Entah siapa Ryan ini sebenarnya sob, tapi yang pasti saat ini Ryan yang menyadari jika dirinya sedang dibidik, sengaja berjalan di area tertutup hingga memasuki toko perlengkapan alat-alat selam. Lalu tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan pria tersebut, Ryan pun menginterogasinya dengan menanyakan siapa yang telah mengirimnya. How many others are there? How much do they pay you? 1 million? 2? Namun karena pria itu enggan memberitahu Ryan, maka lagi-lagi sob, kita dikejutkan dengan betapa dingin dan brutalnya sosok si Ryan ini. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan kepada si sniper yang baru saja tiba di rumahnya. Namun ternyata di situ sudah ada Ryan yang sedang menunggunya. Tom. Why? The money. Dan ternyata sob, si sniper ini sangat mengenal Ryan karena Ryan adalah asasin terbaik yang pernah bekerja di agensinya. Kemudian sniper ini pun menjelaskan jika alasannya menerima pekerjaan ini adalah karena dia sedang sangat membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga demi masa depan anak-anaknya. I needed the money. It's been quiet out there. Kids are getting married. All grown up. We're divorced. Mendengar itu, Ryan yang merasa kecewa pun tanpa basa-basi langsung menghabisi si sniper saat itu juga. Kemudian Ryan pun mengeluarkan sesuatu yang selama ini tertanam di dadanya, yaitu semacam alat yang mirip GPS, dan kemudian dia pun mengaktifkannya. Sementara itu di kota New York, seorang wanita bernama Toby yang merupakan admin dari sebuah organisasi asasin terbesar di seluruh dunia menerima sinyal dari Ryan yang telah memulihkan kembali statusnya dan siap untuk beraksi. Dan benar aja sob, Ryan adalah seorang asasin legendaris dengan bayaran termahal di agensinya. Sementara itu, Lee yang mendapat laporan jika 2 asasin yang dia sewa telah tewas, langsung menghubungi Yanto dan memerintahkannya untuk mengerahkan semua pasukan yang ada agar bisa menangkap Ryan hidup-hidup. Send them now. Dan di sini kita pun diperlihatkan sebuah kilas balik yang menjelaskan mengapa Lee sangat berambisi untuk menangkap Ryan. This had to happen. Jadi ternyata sob, beberapa tahun yang lalu, kedua orang tua Lee telah dihabisi oleh Ryan tepat di depan matanya sendiri. Sementara itu di Pulau Seribu, terlihat Abel dan pasukannya telah tiba di daratan dan bersiap untuk menangkap Ryan. Dan Abel pun memerintahkan anak buahnya untuk menyebar ke berbagai lokasi. Sementara dirinya berencana untuk menculik Doni dan juga Dewi untuk diserahkan kepada Lee agar Ryan tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka berdua ke Jakarta. Baik, bos. Namun pasukan Abel tidak tahu jika saat ini mereka sedang berurusan dengan seorang asasin legendaris yang terkenal brutal dalam menghabisi semua targetnya.
Setelah membantai semua pasukan Abel, Ryan pun mendatangi rumah Donnie. Tapi sayangnya sob, dia hanya menemukan Genti yang mengalami luka parah. Sementara Donnie dan adiknya sudah menghilang. Menyadari jika wanita itu masih hidup, Ryan pun segera memberikan pertolongan pertama. Lalu terdengarlah suara ponsel berdering yang ternyata itu panggilan dari Lee yang mengancam akan menghabisi Donnie dan juga Dewi jika Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam. Singkat cerita, di dalam kapal markas para preman, terlihat Ryan yang sedang membantai satu persatu para preman tersebut. Yanto yang panik pun segera menghubungi Lee untuk meminta bantuan. Namun Lee yang tidak peduli malah menyuruh Yanto untuk berjuang sendiri jika dia ingin selamat. Good luck with that. Lee! Yanto pun akhirnya segera memerintahkan Abel dan pasukannya untuk menghabisi Ryan. Bunuh dia! Siap, bos! Ryan pun masuk ke ruang tahanan dan memberikan satu pistol kepada salah satu gadis yang ada di sana. Lalu saat Abel berusaha menyerang, kemudian Yanto yang terlihat mulai ketakutan pun dibantu 2 anak buahnya untuk menyerang Ryan. Dengan mudahnya sob, Ryan menghabisi anak buah Yanto dan berhasil menembak kedua kaki Yanto. Hingga bos preman yang awalnya terlihat sangar, kini merengek minta ampun di hadapan sang assassin legendaris yaitu si Ryan. Anything, women, money. I don't need anything. Tanpa belas kasih, Ryan pun menghabisi Yanto dengan cara yang sangat membrutalkan. Kemudian dalam perjalanan menuju Jakarta, Ryan pun menghubungi Toby untuk menyewa jasa seorang sniper. How can we help today? I need a long-range console and a satellite track for 2. Toby memberitahunya bahwa hanya ada satu sniper yang dekat dengan lokasinya saat ini. Dan biayanya adalah $1 juta untuk 1 jam. Price will be 1 million euro. Approved. Ryan pun setuju dan segera melakukan transfer ke sniper yang ada di Jakarta. Singkat cerita, Ryan pun tiba di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priuk, di mana si sniper yang dia sewa sudah menunggunya. Sniper itu pun menunjukkan tempat di mana Ryan bisa mendapatkan alat untuk mereka bisa berkomunikasi. Purchase request code assistance. Sending coordinates, relocate to Marker 1, hold for instruction. Copy that. Setelah terhubung, Ryan pun langsung naik bajai dan meminta si supir untuk mengantarkannya ke lokasi tempat Donnie dan juga Dewi disekap. Setibanya di lokasi, sopir bajai yang bernama Adi langsung merasa ketakutan saat Ryan mengeluarkan senjatanya. Dan Ryan pun meminta Adi untuk tetap di tempat itu sampai semuanya selesai. Meskipun Adi awalnya menolak, dia akhirnya setuju setelah Ryan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung itu adalah penjahat psikopat yang seharusnya dilenyapkan. Lalu dengan tenang dan percaya diri, Ryan pun melangkah menghampiri 2 penjaga hingga saat penjaga itu berteriak mengusirnya. Berhenti! Tembak nih, ha? Sniper yang bertugas membuka jalan bagi Ryan dari jarak jauh mendapat arahan dari Ryan untuk mengubah posisinya sesuai kebutuhan. Dan inilah saatnya bagi Ryan untuk membrutal membantai para preman yang menjaga Donnie dan juga Dewi. Coba periksa. Sementara itu, Adi terlihat sangat panik saat 3 preman yang mengira jika dia adalah teman Ryan hendak menghabisinya. Ini tas nasi bola. Nasi bola. Ternyata sob, sebelumnya Ryan telah memerintahkan si sniper untuk melindungi Adi, si supir bajai.
Setelah Ryan tiba di lantai atas, ia pun melihat Dewi yang sedang disekap oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Vargas. I'm Ryan Teller, quite an admirer. Ternyata Sob, Vargas adalah penggemar berat Ryan sejak lama. Dia sangat terpukau saat melihat aksi Ryan ketika bertugas di Korea. Dan bagi Vargas, Ryan adalah satu-satunya assassin yang mampu menyelesaikan misi yang tampaknya sangat mustahil. Seperti mengalahkan ratusan pasukan Yakuza dan para kartel hanya dengan sendiri saja. The work you did in Korea, that group in Brazil, beautiful. Sementara itu, si sniper melaporkan jika saat ini ia hanya bisa membidik 2 target saja dan menunggu konfirmasi dari Ryan. Namun sebelum Ryan memberi instruksi lebih lanjut, Ryan pun ingin mendengarkan omong kosong dari Lee yang dengan percaya diri memamerkan kekayaan dan kekuasaannya. Dan ia pun bertekad untuk menghabisi Ryan sendirian karena ia ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya. Lalu saat Lee memerintahkan Vargas untuk menembak Dewi, Kill the girl. setelah semua preman itu tewas dalam hitungan detik, Lee pun semakin dibuat panik saat melihat Ryan menghabisi Vargas dengan metode siksaan yang sangat menyakitkan. Must be feeling. Can you? We go to the club. Singkat cerita, Ryan pun menitipkan Dewi di rumah Adi dan meminta istri Adi untuk merawat Dewi. Lalu kemudian dia pun meminta Adi mengantarkannya ke sebuah klub tempat Doni disekap. Setibanya di sana, Adi pun diminta untuk berpura-pura jadi orang kaya dan membagikan beberapa lembar uang dolar kepada para petugas keamanan. Mendingan lu pergi dari sini. Do you take Americans? Bos. Setelah semua lembaran uang dolar itu diberikan kepada semua petugas yang ada di sana, tiba-tiba ternyata Sob, uang-uang tersebut telah dilengkapi dengan bahan peledak hingga petugas keamanan di klub itu pun tewas seketika. Sementara pengunjung yang ketakutan lalu mendobrak pintu dan berlarian keluar ruangan. Dan kini Ryan pun mulai beraksi dengan membantai para penjaga yang masih tersisa. Si sniper pun masih membantu dengan menembak beberapa preman yang berusaha menyerang Ryan dari belakang. Dan setelah waktu tugasnya selesai, sniper pun pergi melanjutkan pekerjaannya di lokasi yang lain. Sementara Ryan kini harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan Doni. Saat Ryan hendak menuju ruangan tempat Doni disekap, dia pun sempat dihadang oleh seorang bule yang sangat kuat. Meski Ryan berhasil mengalahkan bule itu, namun kini Ryan tampak mulai kelelahan hingga pandangannya pun mulai kabur. Tapi meski begitu, dia tetap masuk ke ruangan Lee untuk menyelamatkan Doni. Melihat Ryan yang terkapar lemah tak berdaya, Lee pun merasa bangga karena telah berhasil mengalahkan sang assassin legendaris yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Kemudian Lee pun mengambil pedang yang tergantung di dinding dan kemudian dia pun menusuk Ryan. Lee pun mengatakan bahwa inilah pedang yang dulu dipakai Ryan untuk menghabisi kedua orang tuanya. Namun Lee tidak menyadari bahwa Doni yang sudah sadar dari pingsannya kini sedang mengambil panah yang tergantung di dinding. Hingga saat Lee hendak mengayunkan pedangnya, setelah semuanya selesai, Ryan dan Doni pun meninggalkan tempat itu. Dan para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi tersebut. Adi pun terlihat kembali ke bajainya dan segera pergi dari sana. Lalu beberapa hari kemudian, di pelabuhan Tanjung Priuk, Adi yang sedang tidur di bajainya terbangun karena merasakan guncangan di bajainya. Dia mengira itu adalah Ryan.
Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya ada sebuah koper dengan nomor kombinasi untuk membukanya. Dan saat melihat 4 digit nomor yang tertulis di foto keluarganya, Adi pun mencoba membuka kopernya dengan nomor tersebut. Lalu betapa terkejutnya Adi saat mengetahui jika koper tersebut berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Dan dalam koper itu juga Adi menemukan foto Ryan bersama Donnie dan keluarganya. Dan itu berarti kini Ryan telah hidup bahagia bersama keluarga Donnie. Nah, jadi sob, Ryan sang assassin legendaris yang sebenarnya telah pensiun dan ingin menjalani hidup dengan damai dan tentram, memilih negara kita tercinta yaitu Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam dan keramahan para penduduknya sebagai tempat untuk dirinya bisa menghabiskan sisa umurnya dengan tenang. Namun karena adanya sekelompok oknum yaitu para preman, itulah yang menjadikan citra Indonesia jadi buruk di mata dunia. Maka ingatlah sob, negara kita dihargai bukan karena kehebatannya dalam bertempur, tapi karena keindahan alam dan keramahan para penduduknya. Karena kekuatan sejati tidaklah dilihat dari seberapa tangguh dalam mengintimidasi, tapi ditentukan dari seberapa tulus dalam menghargai dan saling menghormati. Umar bin Khattab pernah berkata, cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan.